LMK dan para pengguna itu mematuhi peraturan, mungkin insiden seperti ini dan serupanya tidak terjadi, gitu ya. Saya sebagai pencipta lagu juga sangat simpati kepada teman-teman yang belum mendapat royalti yang semestinya, dan juga sebagai juga jelek-jelek ini suka nyanyi juga, mengerti persoalannya, gitu ya. Teman-teman pernah dengar nggak lagu Pemuda atau lagu Kau? Tahu? Atau Ketemuanku? Ada yang tahu? Tahu nggak berapa puluh juta royalti yang saya dapat? Kira-kira? Estimasi ya? 2.000. Alhamdulillah nol. Jadi saya juga concern ya bahwa saya termasuk asosiasi pencipta lagu yang terlupakan royaltinya. Tapi saya diberi kelemahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kelemahan saya itu sabar. Ya. Karena saya tahu seluk-beluk dari pikiran mengelola LMK, maka saya terpanggil juga untuk membenahi di dalam sebagai pengawas. Tapi perlu waktu, ya. Tapi perut nggak bisa menunggu dong, ya kira-kira gitu. Nah, salah satu upaya untuk memperbaikinya, kebetulan saya pernah kerja di WIPO, saya menawarkan kepada pemerintah Indonesia, pakailah namanya WIPO Connect untuk membenahi pusat data lagu dan musik. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka sudah terbukti baik dan gratis. Jadi saya jualan sesuatu yang tidak ada harganya, maksudnya ada rupiahnya, tapi gratis. Karena ini merupakan pedulian dari masyarakat internasional terhadap Indonesia yang memerlukan pusat data lagu musik yang lebih baik lagi. Dan ini akan bisa mengatasi berbagai aspek-aspek kekurangan dari negara. Teman-teman, saya batasi saja di situ, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangannya, dan saya hadir di sini sebagai salah satu anggota tim pengawas. Selanjutnya kita bisa berdiskusi dan bertanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Chandra Lukman. Bukan kepada Bapak Yujan, Bapak Direktur, mumpung beliau hadir dari sini. Jangan dibatasi dong. Jangan batasi jumlahnya. Iya, jangan. Jangan katanya. Dewan Pembina yang mau nggak bisa dilakukan. Baik, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aka Zakaria. Saya di sini mewakili artis manajemen bersama entertainment. Selamat beraksi. Di awal izinkan saya menyampaikan pandangan pribadi saya, yaitu hak cipta lagu melekat pada pencipta. Jadi menurut saya kalau artis sudah memutuskan untuk direct lisensi, maka kita semua akan ikut dengan direct lisensi. Pertanyaan dari saya, mewakili artis manajemen dan mewakili beberapa promotor adalah berapa besaran fee dari lisensi yang harus kita bayar dan kemana kita harus bayar. Karena kalau kita masih mendengarkan saran-saran semua orang, saya rasa akan lama sementara industri berjalan terus. Kita juga butuh fleksibilitas di mana kedua artis jika ada di panggung bisa berkolaborasi dengan mudah tanpa harus memikirkan harus telepon dulu penciptanya. Jadi saya sangat berharap aksi segera secepatnya membuat sebuah struktur kemana kita harus bayar dan berapa besarannya, sehingga industrinya bisa terus berjalan. Saya pribadi dan saya juga sudah berdiskusi dengan beberapa orang, sangat tidak tertarik dengan narasi yang terjadi sekarang, seakan-akan pencipta dengan penyanyi itu dibentur-benturkan. Karena kita yang sudah cukup lama di industri ini tahu bahwa pencipta dan penyanyi itu berteman, bersahabat, bahkan banyak pencipta yang nikah dengan penyanyi. Itu sesuatu yang lazim. Jadi itu tidak menarik buat kami. Yang menarik buat kami adalah bagaimana ini dengan cepat teratasi, bagaimana dengan cepat kita tahu bayar kemana dan berapa besarannya, sehingga industri ini tetap berjalan. Event, festival, semua nunggu ini. Beberapa artis hubungi saya memakai lagunya Mas Dhani. Sampai sekarang semuanya on hold. Industri kreatif saat ini sangat menunggu keputusan beliau dari aksi.
Nah, saya juga berharap hari ini bisa keluar strukturnya bahwa ini itu lebih ke YouTube atau Spotify, lebih ke praktis lapangan apa yang akan terjadi. Nah, kebetulan kita syukur Mungkin satu pertanyaan, dua pertanyaan dulu. Dua lagi. Ada yang menikah. Istri saya penyanyi soalnya. Ya, saya mencipta lagu, istri saya penyanyi. Ya. Istri pertama. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Mungkin. Belum ada pertanyaan ya? Gitu ya. Oke. Mungkin ke kementerian, mumpung ada di sini Bapak Dirjennya juga bisa. Ada yang bertanya? Belum ada ya? Baik. Berarti boleh dijawab dulu bagaimana tadi perhitungan direct licensing yang masih jadi pertanyaan di teman-teman. Tes. Oke, Mas Aka, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat tepat sasaran. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa sistem yang akan dijalankan oleh aksi ini. Kita sudah menyiapkan sebuah sistem atau sebuah platform yang akan mengakomodir ekosistem yang ada di sini. Ekosistem yang ada itu terutama untuk event pertunjukan dan konser ya, itu adalah ekosistem penyelenggara atau PO atau promotor, terus ekosistem pencipta lagu, di mana di sini sekarang kita memang masih fokus kepada anggota dari aksi. Tapi nanti akan kita lebih luas lagi supaya semua pencipta lagu itu bisa bergabung dengan aksi supaya bisa masuk ke dalam ekosistem ini. Selalu yang ketiga adalah ekosistem penyanyi. Penyanyi ini bisa diwakilkan oleh artis manajemennya. Artis manajemen bisa melalui asosiasi juga, mungkin Marindo mungkin yang akan mewakili sehingga akan lebih mudah. Jadi pintu ke pintunya akan lebih mudah. Jadi kapan dan di mana pada saat apa proses direct licensing ini berjalan adalah idealnya adalah ketika pertunjukan belum mulai. Jadi pada saat proses perizinan, pada saat pengajuan event, pada saat pengajuan artis untuk tampil di sebuah acara, taruhlah kita bikin imajinasi ada sebuah event di Art Hotel ini. Nah, pada saat Art Hotel ini ketahuan artisnya siapa, umpamanya taruhlah artis B dengan nilai nominalnya, honornya disebutkan di situ. Ketika masuk di situ dari si manajemen artis nanti akan masuk ke dalam platform dan lalu di situ nanti akan dinotif kepada pencipta lagu. Dari artisnya juga akan si penyelenggara juga akan menotif kepada pencipta lagu bahwa akan ada acara hari ini di mana tepatnya di umpamanya di Art Hotel, terus lalu artisnya siapa. Dari situ pencipta lagu akan mendapatkan notif. Besarannya berapa? Besarannya adalah sesuai dengan honor artis. Jadi honor artisnya umpamanya honor artisnya mungkin 100 juta uangnya. Jangan tepuk tangan dulu, boleh aku potong nggak? Boleh nggak? Satu lagi, dikit lagi. 100 juta besarannya adalah 10%. Jadi 10% dari nilai honor artis. Sehingga akan lebih mudah kalau kita menghitungnya supaya tidak terlalu banyak pecahan desimal, tapi 10% aja. Nah 10% ini berarti kan dari 100 juta berarti kan 10 juta. Itu bukan untuk satu pencipta, tapi pro rata. Jadi 10 juta itu nanti akan dibagi penciptanya siapa. Umpamanya si penyanyi A ini lagunya ada 10,
dengan berbeda-beda pencipta, ada 10 pencipta, sehingga akan perorangan jadi 1 juta, 1 juta, dan 1 juta sampai ada banyak interpretasi, juga ada permen, juga ada SK, di mana fee daripada pengarang lagu itu, ini kita mulai intro nih. Fee dari pengarang lagu itu adalah 2% dari harga tiket. Jadi yang ada sekarang ini ya, fee-nya itu begitu. Ini kita masuk ke intro. Sebelum keres, intro dulu. Lalu atau 2% dari biaya produksi. Misalnya ada nikahan atau dari acara catering. Catering itu banyak banget. Selain acara-acara festival musik, catering itu nggak kalah banyak. Mungkin lebih banyak catering daripada acara-acara festival musik. Nah, besarannya itu ditetapkan 2%. Lalu ini yang mungkin akan kita ajukan kepada kementerian untuk direvisi, karena selama 10 tahun aturan ini nggak berjalan karena banyak kendala. Kendalanya apa? Misal ada hukum yang saya nggak tahu, mungkin ada di sini, mungkin ada Bang Minola yang bisa menjelaskan bahwa seolah-olah semua itu adalah tanggung jawab daripada LMK. Emang iya, memang benar LMK. Lalu itu pertanyaan. Lalu besaran 2% itu menjadi tidak masuk akal dari harga tiket misalnya. Misalnya ada sebuah konser, nggak usah yang gede-gede lah, misalnya di Istora Senayan, Agnes Monica konser di Istora Senayan. Agnes Monica tentunya dibayar oleh promotor, Mas Hedi Koko misalnya di sini ya. Ada promotor lagi nggak sih? Atau Ingo lagi? Ada lagi nggak? Supaya bisa nanti mungkin bisa maju ngasih gambaran, supaya ada backstagers itu nanti bisa maju ngobrol, karena supaya membantah omongan saya. Jangan dianggap benar terus omongan saya, harus dibantah. Misal Agnes Monica manggung di Istora Senayan, konser juga Agnes Monica. Pasti Agnes Monica sebelum konser sudah lunas pembayarannya. Kalau salah boleh dibantah. Karena Dewa 19 juga begitu. Kita nggak akan manggung atau di luar kota, misalnya kita manggung di Bali, kita nggak akan pergi ke Bali sebelum konsernya fee Dewa 19 sudah dibayar. Padi juga begitu pasti. Agnes Monica konser di Istora Senayan, show tunggal Agnes Monica dibayar lunas. Terus tiketnya cuma laku 100 tiket. Bagaimanakah nasib daripada pencipta lagu? Kalau bahasa Betawi, memble aja, bener nggak? Tiket cuma laku 100. Sementara Agnes Monica tetap dibayar lunas. Kalau bahasa Surabaya, ngaplo ya, Mas Bi ya, ngaplo. Tiket cuma laku 100. Nah, siapa yang menjamin bahwa setiap konser Agnes Monica itu akan selalu full? Akan selalu 100% atau sold out. Jadi peraturan 2% dari tiket itu udah gak masuk akal. Apalagi soal 2% dari biaya produksi. Siapa yang mau ngitung biaya produksi sebuah catering? Capek-capek ngitungin apa iya sendiri biaya produksinya. Jadi ini kalau dari intro, saya masuk intro nih ya, tentang bagaimana, kenapa ini bisa tidak berjalan. Karena kalau yang harus bayar itu adalah IO,
Guaminya sendiri atau KCI sendiri belum siap untuk punya infrastruktur bagaimana caranya IO ini membayar. Misal Agnes Monica main misal di Jayapura, selama 10 tahun ini tidak ada infrastruktur daripada LMK yang bisa menjangkau IO di Jayapura atau di Banda Aceh atau mungkin jauh lagi, mungkin di Biren atau di Los Mawe. Bukan nggak mungkin artis-artis besar itu nggak main kota kecil sekarang, atau banyak kota-kota baru yang kayak Batu Licin. Itu mungkin artis besar main Batu Licin itu mungkin karena ada saudagar di sana yang bisa mengundang. Cuman apakah sekarang LMK-nya ini punya infrastruktur untuk jadi dari intro saja itu kita menemukan adanya weakness. Kalau analisa SWOT tadi ya, weakness-nya itu tadi 2% itu sudah tidak mungkin digunakan lagi untuk membayar pencipta lagu. Dan buktinya selama 10 tahun seperti yang dibilang Mas Chandra Darusman tadi, 0 untuk pencipta lagu. Jadi kenapa ini bisa terjadi ya karena itu tadi akhirnya pencipta seperti Ari Bias meminta penyanyi Agnes Monica untuk membicarakan hak intelektualnya yang selama ini tidak pernah didapati. Kalau boleh dihitung berapa miliar fee untuk Agnes Monica dan 0 untuk Ari Bias sebagai pengarang halus selama 10 tahun. Ini kan nggak boleh dibiarkan begitu saja. Untung ada Ahmad Dhani. Kalau enggak, gimana nasib Ari Bias dan yang lain-lainnya? Nah, kita sudah memikirkan way out, solusinya tadi yang dibicarakan Piu tadi langsung koda. Nanti kita ngomongin refnya juga juga. Apa yang dibilang Mas Piu tadi kan baru ide daripada aksi. Ide daripada aksi ini Mas Chandra mungkin sudah dengar, boleh dibantah. Nggak bisa begitu Piu. Nanti kalau begini, nanti kalau begini. Karena kita masih rancu soal siapakah yang harus punya tanggung jawab. Tadi setelah kita dengar dari Mas Chandra Darusman, jelek-jelek ini Mas Chandra nggak jelek loh Mas. 2 kali Mas Chandra bilang ini jelek-jelek gini. Saya hitungnya 2 kali. Mas Chandra ini nggak jelek loh. Saya bisa nyanyi lagu Kau Mas. Serius.